Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebentar lagi ibadah kita akan segera dimulai. Diharapkan bagi Bapak Ibu yang memiliki sinyal stabil untuk menyalakan kamera. Dan diharapkan juga selama ibadah berlangsung untuk tidak menyalakan mic demi kenyamanan bersama. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Kita mau pakai pagi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya aku mau tanyakan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya di rumah masing-masing. Aku harap semua tetap dalam keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan selalu. Baik, tanpa membuang waktu yang ada, mari kita akan masuk ke dalam ibadah kita pagi hari ini menghampiri bait Tuhan yang kudus. Kita mau bersaat teduh sebentar, kita akan menikmati setiap kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan. Oh, senang Kau Allah yang setia, Kau Allah yang besar, diagungkan, dipuji, dimuliakan. Terima kasih. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Sama-sama katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya
Mari kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi dari dalam hati kita. Katakan Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia, Kau Allah yang setia, amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Tuhan, Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kau selamatkan, Kau selamatkan hidupku. Dengan sungguh katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada, lagi katakan, dengan apa? Dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu. Lagi katakan, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya kami mau bersyukur padamu Tuhan, karena Kau satu-satunya Allah yang beri kasih yang besar, yang beri anugerah yang melimpah. Oh, haleluya, terima kasih. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, karena Kau yang layak disembah, karena Kau yang layak ditinggikan. Hosana, terima kasih. Mari angkat suaramu, sembah Dia, tinggikan Dia, karena Dia yang layak diagungkan. Nama-Mu besar. Haleluya. Ku bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami Tuhan. Hosana, dengan apakah kan Kau
kami balas setiap kasih Tuhan yang tidak terhitung jumlahnya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ajar kami mau melihat setiap kasih Tuhan satu demi satu, sehingga kami juga menyadari bahwa kehidupan kami masih jauh daripada membalas setiap kasih-Mu. Sehingga kami mau lebih berjuang, sehingga kami mau lebih terpaut kepada Engkau. Kami mau senantiasa mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kami mau senantiasa taat akan kehendak-Mu, sehingga hidup kami boleh benar-benar berkenan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Kita angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas, amin, segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya. Benar Bapa, tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami balas kebaikan-kebaikan dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah seluruh segenap hidup kami ini terus kami persembahkan di hadapan-Mu. Itulah ungkapan syukur kami yang terus akan naik di hadapan-Mu Bapa. Dan pagi ini Tuhan, segenap hidup kami bersama seluruh jemaat-jemaat yang ada, kami mau masuk di dalam ibadah pagi ini. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di dalam ibadah kami. Engkau pakai kami semua yang terlibat dalam pelayanan Bapa. Kuduskan dan layakan kami, sehingga pelayanan yang kami layani ini Bapa boleh berkenan di hati-Mu. Nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah, persiapkan mereka Bapa. Biarlah mereka memuji-muji Engkau, mengagungkan Engkau dengan hati yang penuh sukacita di hadapan-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang di udara, kuasa-kuasa yang membuat kami menjadi lemah dan tidak berdaya, oh Bapa, saat ini Tuhan kami mau tolak, kami mau putuskan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang terus memberi kekuatan kepada kami, memberikan sukacita kepada kami, sehingga hormat kemuliaan terus kami naikkan hanya bagi nama-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami membuka ibadah kami pada saat pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, aku undang semuanya untuk bangkit berdiri.
Mari kita boleh berdiri dari tempat kita masing-masing untuk kita siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, serukan namanya. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan Allah yang besar. Amin. Haleluya, kita angkat pujian ini dengan bersukacita. Haleluya. Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, takkan dia tak pernah, dia tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama dia kan senama. Sekali di dalam pujian ini katakan Tuhanku, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama dia kan segala nama. Katakan serukan, kan namanya, Yesus Tuhan Raja, dia kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama dia kan segala nama. Ya kan Yesus nama, Yesus nama dia kan segala nama. Sekali akan sebut namanya, Yesus nama dia kan segala nama. Amin. Haleluya. Mari kita mau serukan nama Tuhan yang begitu luar biasa. Dia tidak tergoyahkan, dia tidak terkalahkan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian selanjutnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Kita angkat pujian sambil bertepuk tangan. Mari ini menjadi ungkapan hati kita, mengatakan bahwa kita tidak pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, mempermuliakan namanya. Haleluya. Angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, takkan tiada pernah lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Akan ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbunlah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan pujian ini lebih sungguh lagi. Katakan jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang
Roh Kudus, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang, takkan tiada pernah lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Akan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara semua dipersilakan untuk kembali duduk. Haleluya, mari kita mau percaya bahwa jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, bekerja, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang dan iman kita senantiasa teguh, bertumbuh dan berbuah di dalamnya. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini benar-benar memberkati kita semua tanpa terkecuali. Saat ini kita datang dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang lemah imannya, atau mungkin dalam keadaan banyak masalah, rintangan, tantangan. Mari kita mau lepaskan itu semua. Kita fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini yang kita percaya itu adalah isi Tuhan yang disampaikan. Haleluya, puji nama Tuhan. Setelah pada pujian ini sebentar minta dengan kasih Kristus, Ibu Wildia akan membawakan kita di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Setelah pada pujian ini minta dengan kasih Kristus, Ibu Wildia akan menyampaikan doa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat pujian seperti yang Kau ingini. Kita percaya bahwa kita telah ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah Tuhan yang murni. Maka dari itu mari kita berkomitmen untuk meninggalkan segala sesuatu yang menurut kita itu tidak lagi harus kita pertahankan. Segala dosa, segala kelemahan, segala manusia lemah kita, mari kita mau tinggalkan itu semua. Dan kita mengiring Tuhan hingga akhir. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita nggak puja lebih sungguh lagi. Katakan, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, melainkan dengan darah-Mu. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi lebih sungguh katakan, ku telah mati dan tinggalkan, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan, semuanya sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini, amin, ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Dengan lembut katakan, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan, semua sia-sia, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini.
ingini. Lagi katakan jadilah padaku seperti yang kau ingini. Bersatu berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami tahu pengorbanan-Mu yang besar. Kami tidak pernah bisa membalasnya, Bapa. Tapi kami mau berjuang supaya pengorbanan-Mu tidak sia-sia, Bapa. Kami mau mengubah hidup kami, cara hidup kami yang tidak berkenan, yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami mau mengubahnya, Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati-Mu. Kehidupan kami benar-benar hidup kudus di hadapan-Mu, Bapa. Bapa, terima kasih anugerah-Mu teramat indah dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kami bisa beribadah. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami terus masuk dalam hadirat-Mu, untuk kami terus memuji, mempermuliakan nama-Mu. Keadaan tidak mengurangi sukacita kami, keadaan tidak mengurangi kerinduan kami, untuk kami terus mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih, kiranya pujian kami, penyembahan kami layak berkenan di hadapan-Mu. Inilah hati kami, inilah pikiran kami, biarlah apa yang ada pada kami saat ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Sebentar kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, kami tahu semuanya terbatas. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah isi hati-Mu, itu adalah kebenaran Tuhan yang murni, yang mampu mengubah karakter kami seperti yang Kau inginkan, seperti yang Kau mau, Tuhan. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang benar-benar semakin hari semakin diubah, dan kehidupan kami semakin hari semakin kehidupan yang benar-benar kehidupan yang intim dengan-Mu, Bapa. Kuasa kegelapan, kuasa roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami, mengganggu pikiran hati kami patahkan itu di dalam nama Yesus Tuhan. Roh Kudus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing, Engkau hadir di hati dan pikiran kami. Kami sambut berkat kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Mula pertama saya ucapkan shalom. Iya, puji nama Tuhan ya Bapak Ibu semua yang ada. Kita sudah sama-sama memuji-muji Tuhan. Saya percaya kita tetap ada di dalam keadaan yang terus bersuka cita. Bukan karena keadaan, bukan karena kondisi kita, tetapi sukacita kita karena berasal daripada Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih. Untuk tidak membuang waktu dan kesempatan yang ada, kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah yang bertemakan sampah jangan disimpan. Pembacaan kita adalah terdapat di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 21. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. Ya, saya akan bacakan ayat ini ya. Kita bersama-sama menyimak dari rumah masing-masing. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang pada dasarnya tidak ada yang suka atau nyaman dengan sampah. Dan jika disuruh memilih pemulung, petugas sampah pun pastinya tidak mau dan tidak suka ada berkaitan atau hidup dengan sampah.
Karena namanya sampah itu pastinya sudah kotor dan menjijikkan. Dan baunya luar biasa. Dan jika dibiarkan berlama-lama, sampah yang menumpuk atau tertimbun itu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap, bau yang busuk. Bahkan karena bau yang busuk itu menjadikan lalat akan berdatangan menghinggapi sampah itu dan menyebarkan bibit-bibit penyakit. Dan hal ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita sebagai manusia. Itu sebabnya jika ada sampah yang sudah berhari-hari menumpuk di rumah kita dan tidak diangkut oleh petugas sampah, kita mulai tidak nyaman. Kita mulai bertanya-tanya, bahkan mungkin kalau seperti di daerah kami, di lingkungan kami, mungkin langsung menelpon koordinator kebersihan di lingkungan rumah kita. Pak, kok sampahnya petugas sampah kok nggak datang ya? Soalnya sampah ini udah menumpuk. Gelisah warga yang ada. Itulah yang terjadi. Karena apa? Karena tidak ada seorang pun yang mau menumpuk sampah. Baik sampah di dalam rumah, baik sampah di tong sampah di lingkungan rumahnya, semua nggak ada yang mau. Jadi saat itu mulai menumpuk dan mengeluarkan aroma yang tidak enak, maka setiap orang pastinya akan gelisah. Dalam suratnya, Bapak Ibu tadi yang kita baca dalam Yakobus, mengingatkan orang-orang Kristen yang ada dimanapun saat itu yang dalam perantauan yang menyebar. Untuk membuang segala sesuatu yang kotor dan jahat, yaitu sampah dari kehidupan mereka. Ini Yakobus ingatkan kepada setiap orang-orang Kristen pada waktu itu. Dan harus dengan rela, dengan tulus menerima firman kebenaran yang bertujuan untuk mendidik mereka. Dengan kebenaran firman yang terus tertanam, itu bukan semata-mata hanya menjadi pengetahuan di pikiran. Bukan sekedar mereka tahu, tetapi kebenaran firman itu harus merema di dalam diri sehingga dapat mengubah kehidupan mereka dan kebenaran firman itu dihidupi lewat perilaku mereka setiap harinya. Ini yang dimau, ini yang diingatkan, disarankan dan diperjuangkan oleh Yakobus kepada setiap anak-anak Tuhan. Dia mengingatkan kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dengan kehidupan saya dan saudara. Lewat kebenaran firman Allah yang terus-menerus datang mengingatkan, datang mendidik, membuat kita untuk tidak lagi menyimpan sampah-sampah di dalam diri kita. Sampah-sampah di dalam diri kita itu harus dibuang supaya kita menjadi bersih, sehat, dan berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang katakan, oh saya nggak punya sampah, orang saya rapi kok, bersih. Coba perhatikan saya mandi 2 kali, pakai sabun, bersih, nggak ada sampah di dalam diri saya. Bapak Ibu yang kekasih, saat ini kita akan belajar, apa sih sampah-sampah yang ada di dalam diri kita, yang harus kita buang, dan terus kita buang setiap hari. Karena selama kita hidup, pastinya selalu akan ada sampah. Tapi jangan biarkan sampah itu menumpuk di dalam diri kita. Karena saat akan menumpuk di dalam diri kita, itu akan memberikan aroma yang tidak baik. Akan membuat aroma yang busuk di hadapan Tuhan. Kita akan melihat di sini ya, ada 3 sampah, sebenarnya sih banyak. Tetapi saya akan ambil 3 pokok aja, yaitu pertama, sampah yang harus kita buang
di dalam diri kita dan tidak kita biarkan menumpuk adalah sampah di pikiranku dan di pikiranmu. Ini. Sampah yang ada di pikiran. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat 18 yang berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perhatikan di sini. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Kita disuruh, kita diingatkan bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita ini, Bapak, Ibu saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang sudah hidup di dalam kebenaran. Kita adalah orang-orang yang mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kita terus diingatkan oleh kebenaran firman Allah, dikatakan bahwa jangan kita lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Yang pengertiannya yang gelap, yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Nah, tetapi tanpa kita sadari atau kita sadari pun, kita sering menumpuk sampah-sampah itu di dalam diri kita. Di dalam pikiran kita. Kita sering menumpuk sampah itu. Seperti apa? Berpikir negatif terhadap Tuhan. Ini sering. Jujur atau tidak jujur, ini sering ada di dalam benak kita, di dalam pikiran kita. Saat kita menghadapi masalah yang tidak selesai-selesai atau penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh, sudah diobati tapi tidak sembuh, mulai pikirannya bermain, mulai meragukan Tuhan. Nggak bicara sih, nggak bicara, nggak ngomong, tetapi pikirannya mulai katakan, Tuhan ini nggak adil. Tuhan ini tidak peduli kepadaku. Aku udah hidup berjuang, aku udah setia melayani, aku sudah sungguh-sungguh untuk taat dengan Tuhan. Tapi kok kenapa? Sakitku enggak sembuh-sembuh, masalahku enggak selesai-selesai. Kenapa? Ini mulai, Tuhan itu tidak adil. Nah, ini. Orang yang di sono-sono aja udah setia Tuhan, doa sekali dijawab. Ini sering ada di dalam pikiran kita. Kita terlalu mencurigai Tuhan. Kita terlalu berpikir negatif tentang Tuhan. Yang kedua apa? Yang ada di pikiran kita, sampah yang ada di pikiran kita adalah berpikir negatif kepada sesama. Berpikir negatif kepada sesama dengan mencurigai orang lain. Ini yang sering. Mulut kita, saya katakan, mulut kita tidak berbicara. Tetapi saat orang lain mulai ramah dengan kita, mulai berbicara baik dengan kita, atau mulai memberkati kita, pikiran kita jalan. Ada maunya ini ya. Atau mungkin suami yang tadinya galak, suami yang tadinya suka berkata kasar, atau tadinya suami adalah suami yang tidak pernah tidak romantis, tidak punya perhatian. Tetapi tiba-tiba pulang dengan membawa sesuatu surprise gitu loh ya. Kita mulai berpikir dalam hati, ada maunya nih orang baik-baik sama gua. Ini adalah dosa. Hal-hal yang kecil seperti itu sampah di dalam diri. Orang melakukan kebaikan kepada kita, kita mulai curiga. Anak berbuat baik dengan kita, kita mulai curiga. Ada maunya ini dia. Ini hal-hal yang tidak perlu kita pelihara. Atau juga kita mulai mencurigai, berpikir negatif tentang keadaan yang kita alami. Kita mulai berpikir, bisa enggak ya
aku nyekolahin anak. Mampu ndak aku ya kasih kuliah anak saya? Mampu ndak ya saya sampai bertahan sampai ke depan? Gak usah dipikir-pikirin yang seperti itu. Jangan terlalu berpikir jauh ke depan yang akan membuat kita menjadi lelah. Itu sampah. Kita jalani aja setiap hari demi hari dengan kasih Tuhan. Dengan bertanggung jawab. Nanti kalau banyak di dalam pikiran ini terlalu tertampung, menjadikan kita sakit juga. Jangan terlalu berpikir negatif. Saudara berkata apa, sudah mulai disimpan perkataan itu. Pikirannya sudah mulai negatif. Atau apa? Berpikir kotor. Ini berpikir kotor ini kadang-kadang kita anggap biasa. Salah satu contoh begini. Sampah di dalam pikiran yang ada ini sangat kotor kadang-kadang ya. Dan memang kotor. Kita melihat seseorang, contohnya pria, bapak-bapak, anak muda, cowok. Melihat wanita cantik lewat. Sreng. Mulai apa? Atau ibu-ibu melihat artis-artis yang cakep. Langsung. Pikirannya langsung ada bermain. Andai aku punya istri seperti ini. Betapa bahagianya aku. Melirik ke istrinya, ya. Istrinya pakai daster, keringatan, bau lagi. Tapi itu orang cantiknya minta ampun. Ini adalah sampah di dalam diri kita. Atau istri sudah melihat artis, mungkin melihat orang yang pas berpapasan gantengnya minta ampun, mulai berpikir, andai suamiku seperti ini ya. Lihat suaminya, ya suamiku sudah loyo, lusuh, sudah rambutnya sudah sisa sedikit, nggak enak dipandang. Mulai, ini adalah pikiran kotor, cabul. Ini yang perlu dibuang, sekalipun kita tidak melakukannya, tetapi pikirannya sudah mulai rusak. Ini yang harus kita buang, sampah-sampah di pikiran ini sangatlah berbahaya dan sering sekali kita biarkan, kita anggap biasa itu. Seperti hal yang saya katakan tadi, berpikir negatif kepada Tuhan, berpikir negatif kepada sesama, berpikir kotor dan sebagainya. Kita anggap itu biasa dan kita tidak mau buang dan itu menumpuk karena kita tahu bahwa itu tidak dilihat orang. Cuma ada di dalam pikiran kita. Dan akhirnya apa? Kita akan nanti menyesal jika itu mulai menumpuk dalam kehidupan kita. Akan berujung kepada penyesalan yang kekal. Yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan akhirnya apa? Kita sendiri yang menjadi pribadi yang gagal. Sebelum terlambat dan kesempatan yang masih ada. Mari kita mau buang sampah-sampah di dalam diriku, di dalam dirimu, yaitu lewat pikiran ini. Kita mau buang yang merusak kehidupanku, yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita mau buang itu. Jangan kita biarkan selalu bermain-main di dalam pikiran ini dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya mari kita mau memikirkan hal-hal yang indah. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam Filipi pasal 4, ayat ini sudah tidak asing bagi kita. Filipi pasal 4 ayat 8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wah, ini yang luar biasa. Semua yang indah, semua yang manis, semua yang suci itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Kalau kehidupan kita mau menjadi pribadi yang berjuang untuk berkenan di hadapan Tuhan, isi pikiranku, isi pikiranmu dengan hal-hal yang memuliakan nama
nama Tuhan. Jangan isi dengan sampah-sampah. Kalau sampah itu mau masuk di dalam diri kita, cepat-cepat kita buang. Pergi kau jauh-jauh. Sama seperti kalau orang tidak mau lihat sampah, dia akan bakar itu sampah. Dia akan buang itu sampah. Kehidupanku dan kehidupanmu pun harus seperti itu. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua, sampah yang ada di dalam diri kita yang harus kita buang adalah sampah di hati. Ini loh, sampah di hati. Sampah yang juga tidak dilihat oleh orang lain. Ternyata banyak sampah-sampah yang kita simpan di dalam hati kita. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Efesus pasal yang keempat, ayat 31 katakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini sampah di hati. Ada pepatah mengatakan apa? Dalamnya laut dapat diukur, tapi dalamnya hati nggak ada yang tahu. Arti katanya bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat mengerti isi hati seseorang. Tapi ingat, Tuhan Maha tahu. Dia yang menilik hatimu sampai kedalaman pun. Dia yang tahu isi hati saya dan saudara. Itu sebabnya banyak orang yang pandai memelihara dan menumpuk sampah di dalam hatinya. Tetapi perlu kita ingat, sekalipun pikiran dan hati kita tidak dapat diketahui orang lain, jangan biarkan sampah itu menumpuk di dalam diri kita. Pagi ini Bapak Ibu semua yang ada, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu. Dan Bapak Ibu pun tidak tahu apa yang ada di dalam hati saya. Tetapi lewat kebenaran firman pada pagi ini, kita diingatkan, mari kita mau tulus. Kita mau benar-benar tulus melihat diri kita di hadapan Tuhan. Masih adakah sampah-sampah yang sering kita tumpuk? Atau masih ada sampah-sampah yang tersisa yang sayang kita buang di dalam diri kita? Karena biasanya emak-emak itu ya, termasuk saya juga. Kalau di rumah biasanya sampah sudah mau dibuang, saya melihat lagi dulu. Apalagi kalau itu barang-barang. Aduh sayang ya kalau dibuang ini, nanti suatu waktu bisa digunakan. Itu barang. Nah kadang-kadang Pak Pendeta tegur saya, dasar nenek-nenek maunya ngumpul-ngumpulin. Nah kita pun kehidupan kita, sampah di dalam diri kita, di dalam hati kita kadang-kadang kita sayang untuk buang. Padahal itu harus dibuang, tapi kita masih sayang, kita suka pelihara. Yang lain kita buang, tapi yang lainnya masih kita sisakan. Nah ini yang jangan. Karena ini yang akan merusak pertumbuhan rohani kita, yang akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Seperti apa? Pasti Bapak Ibu sudah tahu sampah yang ada di dalam hati, sakit hati. Ini sakit hati ini, ada lagu katakan lebih, salah ya, saya nggak teruskan deh. Sakit hati ini yang paling tidak ada yang tahu. Sakit hati kepada orang tua, sakit hati kepada anak, sakit hati kepada suami, sakit hati kepada istri, sakit hati kepada keluarga, saudara, dan orang-orang di sekitar. Dan kalau kita biarkan sakit hati ini tersimpan di dalam diri, ini akan mengakibatkan apa? Akar pahit, hatinya menjadi pahit. Masalah sedikit aja sakit hati, simpan kata-kata orang dan menjadi akar kepahitan di dalam diri ini. Ini sampah Bapak Ibu. Dan sampah ini jika kita tidak biarkan kita buang, selain merugikan hubungan kita dengan Tuhan, mengakibatkan penyakit di dalam tubuh kita. Apalagi
iri hati. Sampah iri hati. Nggak mau lihat orang lain sukses. Nggak mau lihat orang lain baik. Nggak mau lihat orang lain berkembang. Nah, jika dibiarkan sampah iri hati ini berkembang di dalam diri kita, maka ini akan berakibat menjadi suatu kebencian. Hidupnya penuh dengan kebencian. Lihat orang sedikit senang, benci hatinya. Lihat orang sedikit happy, sama ya, benci hatinya. Lihat orang sedikit keluarganya adem ayam, benci hatinya. Karena ada iri. Ini sampah iri hati di dalam dirinya. Dan apalagi ada dendam. Sampah di dalam hati ini dendam. Tidak mau mengampuni. Kesalahan suami cuma satu. Atau dulu-dulu suami sudah bersalah. Tapi masih ingat terus itu. Bilang mengampuni tapi masih diingat terus. Kalau lihat muka suami, rasanya ngelihat apa? Gak suka. Atau mungkin kesalahan anak satu kali udah minta ampun, minta maaf. Anak katakan aku gak ulang lagi. Tapi kalau besok lusa marah, itu diungkit-ungkit lagi dan diingat terus. Ini namanya dendam. Nggak mau mengampuni, kata mengampuni itu berarti kita lupakan. Ini jangan disimpan di dalam hati, itu sampah. Apalagi? Kesombongan. Mungkin kita merasa kesombongan di dalam hati itu yang berbahaya, saudara. Karena tidak terlihat. Menganggap diri kita itu yang paling benar. Menganggap diri kita itu yang paling baik. Menganggap diri kita itu yang hebat. Orang lain tidak ada apa-apanya. Jadi saat orang lain berbicara dengan kita, kitanya sih seperti mendengar, tapi hati kita cuek. Kita dalam hati katakan apa? Siapa lu? Cuma begituan aja mau ngomong sama saya. Ini penuh dengan kesombongan. Ngelihat orang lain mungkin lebih ekonominya lebih rendah. Dan kita ini adalah seorang yang mungkin memiliki kesuksesan. Kita tidak bicara, hati kita yang sombong di dalam. Melihatnya mata kita mulai sinis, seperti merendahkan. Itu adalah sampah kesombongan. Kemarahan, itu sampah. Marahnya enggak diungkapkan lewat mulut. Marahnya enggak diungkapkan lewat kata-kata. Marahnya enggak diungkapkan lewat tangan. Tapi marahnya ada di dalam hati. Manis saat bertemu. Tapi dalam hatinya kayak bagaikan duri. Ini, itu sampah. Kekecewaan. Dikit-dikit kecewa. Dikit-dikit kecewa sama suami, dikit-dikit kecewa sama anak, dikit-dikit kecewa sama saudara, dikit-dikit kecewa sama orang lain. Itu adalah sampah yang tidak boleh kita simpan di dalam hati kita. Banyak contoh Bapak Ibu di dalam Alkitab. Orang yang menyimpan sampah-sampah dan membiarkan itu menumpuk di hatinya mengakibatkan sesuatu yang fatal dalam diri mereka. Contoh siapa? Di dalam Kejadian, yaitu Kain. Dia menyimpan perasaan sakit hati iri. Dan akhirnya berujung kepada kematian. Dia membunuh adiknya Habel, yaitu Kain. Ini adalah sampah yang disimpan, dipelihara. Atau kita juga melihat Esau. Karena dendam kepada Yakub, maka dia merencanakan untuk membunuh Yakub. Sehingga Yakub melarikan diri, disuruh oleh ibunya pergi. Ini sampah yang harus jangan dibiarkan ada di dalam diri. Atau kita juga melihat kejadian Yusuf. Saudara-saudara Yusuf karena iri hati, karena benci dengan Yusuf yang menjadi anak kesayangan bapaknya, membuat mereka ingin menyingkirkan Yusuf dan akhirnya menjual Yusuf.
Ini sampah, saudara. Dan kita juga melihat Raja Saul yang hatinya begitu bergelora ingin membunuh Daud karena dipenuhi dengan iri hati. Bapak Ibu yang kekasih, segala sesuatu yang sampah di dalam diriku dan dirimu, jangan biarkan itu beranak pinak di dalam diri kita. Dan itu akhirnya lama-kelamaan menumpuk, itu mengakibatkan dosa yang besar di dalam diri kita. Kalau saat ini ada hatiku dan hatimu yang menyimpan sampah-sampah, sampah sakit hati, sampah kekecewaan, sampah iri hati, sampah kesombongan, sampah dendam, mari kita buang bersama-sama sebelum kita sesali di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya. Yang ketiga, sampah yang harus kita buang adalah sampah di mulut. Kita buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 ayat 29 dan Efesus 5 ayat 4 ya, saya bacakan. Janganlah ada perkataan kotor yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 4 pasal 5. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Bapak Ibu yang kekasih, terkadang sampah mulut ini sering ada di dalam diri kita atau khususnya ibu-ibu. Sampah mulut ini tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa aku melayani Tuhan, aku setia kepada Tuhan, tetapi masih terus ada sampah di mulutnya. Apa yang dikeluarkan dari mulutnya bukan lagi kata-kata yang membangun, bukan lagi kata-kata yang mendidik, melainkan kata-kata yang tidak pantas. Mungkin kita katakan, oh aku itu sudah enggak bicara seperti itu, enggak bicara kebun binatang, enggak memaki-maki, oh itu aku enggak lakukan. Oke, mungkin kita tidak lakukan itu lagi. Tetapi tahukah Bapak Ibu, ternyata kita katakan kita sudah tidak lakukan perkataan seperti kebun binatang, maki-makian, hujatan, kutukan. Atau mungkin kita sudah tidak bergosip. Tetapi di mulut kita masih ada sampah-sampah yang sering secara tidak langsung kita sering merendahkan orang lain lewat mulut kita. Secara tidak langsung kita sering merendahkan mungkin anak kita, mungkin keluarga kita saat via telepon. Atau saat kita mendidik anak kita mengingatkan, kita katakan apa? Bodoh kamu ini. Otakmu bodoh banget ya. Ini sampah. Atau kata-kata yang sering kita keluarkan dalam diri kita, dalam mulut kita adalah kata-kata menghakimi. Melihat suami kita tidak berubah-ubah. Mungkin doanya bangun tidur malas banget, bangun doa pagi, mulai mulut kita pipi kamu kok udah bangun pagi sih doa, katanya mau berjuang untuk berkenan kepada Tuhan, tapi kamu udah bangun doa malah ngorok. Aku sudah doa tapi kamu udah doa. Saya berani katakan begini saudara, karena saya pernah melakukannya. Melihat anak-anak kita yang mulai ada yang berantem atau mulai melakukan hal-hal yang apa, kita sudah mulai menghakimi. Katanya hidupnya mau melakukan kehendak Tuhan, katanya mau berjuang, tapi apa yang seperti ini mau berjuang? Mana ada berjuang begini? Nggak usah berjuang kalau masih begini. Ini menghakimi. Atau kata-kata yang tidak tepat, sering bohong-bohong kecil. Tadi malam saya dengarkan ya pemuda youth David mengatakan, hamba Tuhan atau hamba Tuhan itu semua kita. Suka bohong.
Mungkin kita juga pernah katakan itu. Ditanya janjian, udah di mana? OTW. Pakai HP, OTW. Padahal OTW-nya masih ada di dalam rumah. Tapi udah bilang OTW. Begitu ditelepon lagi, kok lama banget ya? Belum sampai-sampai. Ya sedikit lagi. Padahal baru keluar dari rumah. Itu bohong. Dan kata bohong ini kalau kita biasakan nanti menjadi sesuatu virus yang menyebar. Dikit-dikit kalau bicara pasti ada yang ditambah. Atau apalagi sampah di dalam mulut, bercanda yang tidak kudus, kita anggap itu biasa. Mungkin kita tidak bercanda, orang lain yang bercanda kudus, tapi kita ikut ngakak. Wah, wah, itu juga sampah. Bisa nggak kita saat orang lain bercanda yang tidak kudus, kita tetap tenang. Kita tetap biasa. Yang arti katanya apa? Kita tidak setuju dengan candaannya. Tetapi kebanyakan orang dia mengaku tidak mau bercanda kudus. Tetapi saat orang lain temannya di sampingnya bercanda kudus, bercanda yang tidak kudus, dia mulai tertawa juga. Wah, orang yang tertawa itu tandanya dia setuju. Kita belajar sampah-sampah terkecil pun kita harus keluarkan dari mulut kita. Dan kedua, kita bersungut-sungut. Ini sampah di dalam mulut yang suka bersungut-sungut, dikit-dikit bersungut. Panas, cuaca panas seperti ini, mulai terus bersungut-sungut. Panas, kapan hujannya? Kapan hujannya? Kok panas terus? Begitu kalau hujan datang, ngomongnya kapan berhenti ya? Banjir di mana-mana. Ini sungutan. Dikasih berkat sungut, enggak dikasih berkat bersungut. Maunya apa? Nah, ini kebiasaan-kebiasaan ini adalah sampah di dalam diri yang harus kita buang. Itu sebabnya Bapak Ibu yang kekasih, lewat kebenaran firman Allah, mari kita mau buang itu sampah-sampah di mulut. 1 Petrus pasal 4 ayat 11 berkata, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Ini, jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saat kita berbicara, firman Tuhan katakan berbicara seperti orang yang menyampaikan firman Allah. Maksudnya apa? Maksudnya perkataan kita adalah perkataan yang membangun. Perkataan yang mendidik tapi ada porsi-porsinya. Dan perkataan kita juga manis didengar. Perkataan kita adalah indah, bukan kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang kotor, bukan sampah. Supaya apa? Firman Tuhan katakan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang lain melihat kita, dia melihat Kristus ada di dalam hidupku dan hidupmu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih, lewat kebenaran firman Allah, buanglah sampah di tempatnya. Mari kita membuang sampah-sampah di dalam hati kita. Kesimpulan dari kebenaran firman Allah pada saat pagi ini. Jangan simpan sampah di dalam hatiku dan hatimu. Teruslah kita mau berjuang untuk menjadi hidup yang bersih dan kudus. Sehingga kita berkenan di hati Bapa. Dengan cara berjuang terus untuk menjadi serupa seperti Yesus. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah kebenaran firman Allah yang datang pada saat ini. Kita akan masuk mempersiapkan diri untuk pelayanan perjamuan kudus ya Bapak Ibu. Saya percaya kita semuanya sudah mempersiapkan roti dan anggur kita masing-masing di rumah. Dan kita akan berdoa dulu buat kebenaran firman Allah dan pelayanan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi ini, yang mengingatkan kami terus untuk membuang sampah-sampah di dalam diri kami.
Kami tahu Bapa, firman ini bukan hanya untuk jemaat-Mu, tetapi firman ini terlebih untuk kehidupanku secara pribadi dan seluruh jemaat-jemaat yang ada pada saat ini. Kami rindu untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang bersih, indah di mata-Mu Bapa. Mampukan kami untuk terus berjuang di dalamnya. Dan saat ini Bapa, kami juga akan mempersiapkan pelayanan dalam perjamuan kudus. Berikan kami hati-hati yang terus mengarahkan pandangan hanya kepadamu. Dan layakkan kami terus untuk terus hidup di dalam kehendak-Mu sehingga layak untuk menerima roti dan anggur yang menjadi lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menikmati roti dan anggur, mari kita mau menerima kebenaran firman Allah. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu tidak sedikit di antara kamu yang lemah dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat roti kita di tangan kanan. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh,
terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang terus menjadi peringatan dalam kehidupan kami bahwa betapa besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Dan lewat pengorbanan-Mu mengingatkan kami Bapa untuk terus berjuang dan berjuang. Untuk terus berjuang untuk hidup serupa seperti Engkau. Dan untuk itu kami akan membuang sampah-sampah di dalam diri kami. Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada pada saat ini Tuhan. Mereka yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Mulai dari anak-anak, mulai dari pemuda, remaja, orang dewasa, para lansia. Biarlah berkat kebenaran firman itu merema di dalam hidup kami. Dan terus kami lakukan dari hari ke hari Bapa. Tidak peduli keadaan kami seperti apapun. Kami tidak akan menyerah. Tapi kami mau berjuang untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah kami pada saat pagi ini. Terima kasih buat semua yang Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat kebenaran firman-Mu. Saatnya Bapa, kami akan menutup ibadah kami pada saat pagi ini. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, bukalah hati-Mu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.